Bupati nomor urut 02 Dek Selera Simulje Bapak Fatah Yasin Bekto Kaatol. Boleh pilih. Karena ini kan. Mohon izin masker saya buka ya. Ya. Apa? Coblos ya asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya takdimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat yang hadir dalam acara purna tugas relawan Rahama dan ta'aruf calon bupati Sumeneb. Hadir di tengah-tengah kita dari keluarga besar Nakoya, Kiai Hasbi, Kiai Hanidi dan Rahaye. Baru dekat dengan Rahaye, tahu namanya tapi baru hari ini saya Rahama. Yang saya takdimi Ramama yang sekaligus jadi tokoh penggerak yang saya kagumi, dan insya Allah Ramama ini adalah merupakan aset tidak hanya dari sebuah kabupaten, insya Allah di Jawa Timur, dan pada saatnya nanti ada insya Allah Allah akan mentakdirkan Ramama ini besar. Amin. Tidak pada jalur bupati saat ini. Amin. Tapi di saat yang akan datang. Amin. Amin ya Rob. Tadi Pak Fosi menyampaikan bahwa benar saya ini bukan mencalonkan, tapi dicalonkan. Ada teman-teman media 1 tahun yang lalu menulis Fatah Yasin mencalonkan bupati dalam pilkada 2020. Saya protes. Wartawannya saya telepon, saya hubungi, Fatah Yasin tidak mencalonkan, tapi dicalonkan. Karena saya dengan keluarga sudah sepakat 2 tahun lagi pensiun dari pegawai negeri, dari ASN. Saya ingin bebas setelah 34 tahun mengabdi di bangsa dan negara Jawa Timur. Saya andi kompoi duluan 34 tahun mikir naker, saatnya mikir keluarga. Tapi ternyata hidup tidak bisa memiliki sendiri. Karena dibutuhkan oleh masyarakat Sumeneb. Karena harus rela. Indikatornya macam-macam. Ya. Termasuk para kiai bodoh saya kadang tanya dengan Makassar. Karena saya pernah jadi pejabat bupati di Pamekasan. Sudah selesai urusan bupati. Jadi di biodata itu pejabat bupati Pamekasan. Sudah pernah jadi bupati. Sudah selesai. Jadi tidak ada lagi yang dicari. Tapi begitu turun yang Sumeneb, Fatah Yasin keri jujur yang goreng sangat macet bunga lama juga bupati Sumeneb. Dalam hati tak tahu dia belum tahu. Saya ini tidak mencalonkan yang dicalonkan
ta'aruf ya, karena ta'aruf. Yasmin, saya ini lahir di Sumenep 59 tahun yang lalu. Tapi jangan oleng-oleng mendengar ini kata nanti Pak Polo nih. Para semidon nih. Apa kalau setuju nih kan? Kalau setuju. Memang orang tua itu luar biasa. Anaknya itu dihijrahkan. Jadi hanya lulus SD di Sumenep, SMP di Malang, SMP 3 Malang, SMA 3 Malang, kuliah di Jember S1, S2 di IPB Bogor, S3 di Surabaya. Jadi tidak ada Sumenepnya. Tapi kalau keluarga besar kapan jin esar sore. Saya hanya tahu sepopo-sepopo. Oh, ada sepopo nangko, ada sepopo nangko, ada sepopo nangko. Tapi dupopo, telopopo, atasnya nggak tahu. Baru mencalonkan bupati ini dari Asta Tenggi dikasih silsilah. Subhanallah. Ternyata atas saya Hasmi itu Kiai Abdullah. Batu Ampar Timur itu dari ibu, dari umi atas. Jadi ceritanya Kiai Abdullah ini ta'aruf ini ya biar kenal. Fatah Yasin itu siapa? Kiai Abdullah itu punya anak Binter Saud sama Kiai Ibrahim. Terus saya dari Binter Ibrahim. Binter Ibrahim ini adik putra telokan, tung 2 telok, bini laki-laki. Saya yang nomor 3 laki. Kebobol Pampak, tung 2 telok 4 Fatah Yasin. Jadi saya ini kiai. Tapi jadi konggrebel. Kiai saya. Ternyata dari Binter Ibrahim yang anak putri itu kebobol ada Al-Amin, ada Mama Anukoya, yaitu Nyai Maria. Nyai Maria itu pendiri Anukoya. Lepas ke Mama. Ini anu satu nasab saya dengan Anukoya. Apa tak oni ngelemahin Fatah Yasin siapa? Udah ibu nih. Arya orang Demokrat yang di PKBK. Arya orang. Setelah tahu nasab dari Asta Tenggi, nancep makin. Saya sama Kempe ternyata satu nasab. Lihat dari tasawuf lagi. Pak Dekarwo, Gubernur Jawa Timur sebelum lengser 2 bulan menjelang akhir masa jabatan, mendoakan abdina Pak Fatah. Namun tolos kasumenep kalak bekela dari keluarga Anukoya. Pak Dekarwo doanya seperti itu gubernur saya Pak. Duh, jangan kau salah Anukoya. Anda sih kenal saya. Ternyata Allah berkehendak. Ya saya kira Mama gitu loh. Memilih, tapi partai yang memilih. Kiai ribut ini, siapa ini ribukil? Siapa ini ribukil? Ya sudah, takdir sudah selesai. Oleh karenanya maka banyak menyampaikan terima kasih kepada Mama itu diberi kesempatan untuk ta'aruf ini supaya menjelaskan siapa Fatah Yasin itu. Benar yang lain, saya berusaha dengan ajudan sama semuanya. Ta'aruf yang lain, pagi menabi hijab sarang Allah, malaikat bertanya, man rabbuka, apa aku nama itu nyapa Fatah. Allah, saya
utama di pemerintah provinsi itu jadi kepala biro ekonomi. Kepala biro ekonomi itu strategis di bawah gubernur menyiapkan kebijakan-kebijakan ekonomi di Jawa Timur. Itu pertama kali. Sebenarnya 2010 ketika saya di biro ekonomi, Busro ini ngajak Pak Fatah, kenapa kasokan jadi bokel Abdina tahun 2010. Demi Allah, ketemu berdua saya di Sheraton lantai 21. Ingat saya kakek Busro itu. Pak Fatah nyari jadi bokel Pak Fatah. Ampun ke, nyari saya lain. Abdi lagi Gus bagus sekalian kak dintor pemerintah provinsi. Tak dumadian Pak. Pas aleng-leng oleh pengalaman jadi memimpin 7 instansi di pemerintah provinsi. Dan di instansi yang saya dapat amanah itu selalu ada momentum. Biro ekonomi misalnya ada momentum. Saya berhasil membuat peraturan daerah berupa lembaga penjamin kredit daerah. UMKM itu kan waktu itu tak bisa masuk ke bank kalau tidak bankable dan tidak visible, nggak bisa akses. Tapi dengan adanya lembaga penjamin kredit di provinsi namanya Jamkrida, waktu itu satu-satunya di provinsi seluruh Indonesia Jawa Timur itu. Ya, ada lembaga yang menjamin. Jadi UKM sekarang walaupun tidak bankable tapi usahanya visible, dia bisa akses modal. Itu di Biro Perekonomian. Naleka kepala dinas perindustrian dan perdagangan. Di situ Pak Imam Utomo membangun pasar induk agribis. Pada saat saya di kepala dinas perdagangan membangun pasar induk agribis di Jemundo, 50 hektar terbesar di Indonesia. Apa Pak? Terus saya kan kepala dinas koperasi dan UMKM, ya. Di dinas koperasi dan UMKM di dunia ini setiap tahun diumumkan oleh ICA, International Cooperative Alliance, di Inggris pusatnya. Itu ada 300 koperasi besar dunia. 67 tahun tidak pernah ada koperasi Indonesia masuk di urutan 300 koperasi besar dunia. Pas Pak Fatah Yasin jadi kepala dinas koperasi, bedanya mana koperasi warga semen Gresik, omset setahun 4 triliun. Wow. Masuk ke urutan 233 koperasi besar dunia KWSG itu. Mulai dari kepala dinas koperasi ngalih ke kepala badan perencanaan pembangunan. Ini fenomenal. Saya membantu Pak Imam Utomo menyelesaikan jembatan Suramadu. Ini kopak ini Pak. Jadi melewat Suramadu ya Allah, saya ikut berdarah-darah ini membangun jembatan Suramadu. Para peminggu Jakarta nih Senayan itu, kenapa masa itu? Perut dari Jakarta akhirnya sampai juga. Muter kepala dinas perhubungan. Beda sih dari Masa Lembu ya. Beda sih dari Masa Lembu. Ada. Montoya seentara ke Masa Lembu numpak kapal Dharma Kartika. Saya Pak Wabu baru lapor sekarang ini. Lapor Pak. Montoya seka Masa Lembu numpak Dharma Kartika milik Dharma Lautan Utama. Ini hubungannya bersungkap jadi saya buka saku ini. Saya membuka jalur perintis, 8 jalur perintis
Karena apa? Ketika saya undang Mas Lampu ke Surabaya, waktu saya kepala dinas perhubungan, saya undang ke Surabaya. Sampian 3 tahun yang lalu, 2017, sampian paling angka Mas Lampu dari demi 2 pipa. Kenapa? Ada kapal. Waduh, saya mikir, saya orang Sumeneb masanya. Itu ada berkerebut nak calon bupati itu tahun 2017. Naluri saya mengatakan saya harus membantu teman-teman kepulauan. Maka anggaran di dinas perhubungan 1 tahun itu hampir 1 triliun 970 sekian miliar. Saya ambil 30 miliar jret. Saya buat 8 jalur kapal perintis Kaliangat, Masalembu, Surabaya, Masalembu, Kaliangat, Sepudi, Jengkar, Kaliangat, Raas, Jengkar, Kaliangat, Kamian, Sapekan. Ada kan sekarang? Apa benar ya? Cak apa? Iya enggak? Ya, ada. Cak lupa katanya sini. 30 miliar. Bukan gubernur Jawa Timur. Saya selaku kepala dinas punya otoritas untuk mengambil anggarannya 1 triliun di dinas perhubungan. Saya ambil 30 miliar untuk masyarakat kepulauan. Selesai. Sekarang hampir tiap hari ada kapal. Ini kan? Nah, dana saya 30 miliar yang jarak jauh saya minta DLU karena Sumatera lain nggak punya kapal yang di atas 5.000 GT. Saya kotok ke kepala bidang saya, tolong jalur sepende bagi ke Sumatera lain. Saya bantu BR di jenengan Pak. 15 miliar itu Sumatera lain itu, tidak kolab itu Sumatera lain itu. Ada oleh Nusantara. Lelang dibagi 2, DLU yang jalur panjang, yang pendek. DBS 3 itu kapalnya. Jadi sekarang sudah tidak ada alasan akses dari dan kemanapun. Entar kasepen lah are bodoh, entar kasepudi lah are bodoh. Iya kan? Ya. Jadi nggak ada masalah. Cek kalau baik apa ya sih. Kalau miliar, beli gubernur, kepala dinas perhubungan. Saya punya otoritas. Kalau miliar dari anggaran 1 triliun. Terus Abdina ingin masuk ke visi misi. Jadi, kenapa saya ingin mewujudkan Sumeneb Barokah? Sumeneb ingin mewujudkan Sumeneb Barokah dengan memakmurkan desa dan meratakan pembangunan. Tadi Pak Ahmad Kausi sudah menyampaikan potensi Sumeneb itu begitu besar, bicara darat, bicara laut. Oni nggak menjenengan satu di Indonesia Kak Dinto ada 500-an kabupaten kota. Sumeneb Kak Dinto kekayaan alamnya tembus di urutan ke-30. Buka nggak kalero Google urutan ke-30 kaya Kak Dinto. Cuman memang ada hal-hal yang mungkin menjadi perhatian pemimpin ke depan siapapun yang mendapat takdir. Jadi karena kalau hanya menggunakan APBD kabupaten sampai 100 tahun tidak akan pernah menjamah anggaran sampai ke kepulauan. Karena apa? Nireng ditok APBD Sumeneb itu tak mabi kalkulator 2,4 triliun ini 60% dari 2,4 triliun untuk belanja pegawai, gaji pegawai pasti habis. Terus 20% untuk pendidikan berapa? Ketompol. Belum bolong. Kesehatan 10%. Berapa? Jadi Pak Bupati saya Pak Bupati itu malah hampir 10% mau membangun Sumeneb Pak itu. Mana Pak? Iya betul. Malah Abdina di dinas perhubungan juga sama gubernur membantu giliran 60 miliar. Terus saya udah kayak rok rumah. Apa nih kan? Iya.
Jadi mana dia membangun hanya dengan APBD kabupaten Kalinto, ampun berapa 10% dari 2,4 triliun alias obon saya untuk belanja modal hanya sekitar 200 miliar. Timon abahas pun DPRD Kabupaten Sumedang mesti atau Kalinto. Cek bisa sama ya Pak. Insya Allah mana diberi takdir kami ingin usul kepada pemerintah status Sumeneb itu kabupaten kepulauan harus berstatus kabupaten kepulauan agar bisa mendapat semacam dana otonomi khusus kepulauan langsung Pak. Tak lewat DAK, tak lewat DAK, kenapa tak lewat kementerian? Buat kementerian, artinya sudah pernah di dinas perhubungan memperjuangkan dermaga besar kayak itu, mentok Pak, karena dianggap tidak prioritas daerah terisolir. Niki, artinya kanak-kanak mabuk cek kanak-kanak Rian, ayo mau masuk ke Sumedang, Pak, LSM mah galak-galak ya. Jadi nak anak males kayak apa? Males kalau nonton engkau yang Sumeneb, jadi harus banyak. Nah, terakhir makin lapor sama Pak Wagub, Gili Genting 5 miliar saya bangun dermaga. Insya Allah sebentar lagi jadi. Ya, karena apa? Pandur Pangkalen Targa Gili Genting, teleport, tanda dermaga. Jadi tolong dari speed kepada para wabu, ada nih, ada. Saya bilang tolong Pak Kabid waktu itu siapkan membangun dermaga 5 miliar, insya Allah segitu bisa kita lihat di dermaga di apa? Blok, di Gili Genting karena ada partai 9 yang itu harus ditunjang oleh infrastruktur. Untuk mewujudkan Sumeneb Barokah ada 5 misi yang harus kita capai. Pertama, ini juga menjawab masalah dan tantangan. Percepatan pembangunan infrastruktur. Mohon maaf Pak Wagub, saya sudah ke 27 kecamatan. Saya hanya jalan kali itu banyak jalan tol di darat, jalan tol kantol. Saya baru marah punya ombak sana. Apa boleh nih ke Kepulauan Ampon saya koneng. Ini kasih 10 tahun tak pernah direhab, tak pernah aktif. Saya enggak. Ini gila kan berapa mendampingannya dengan APBD dan mengandalkan dana yang ada. Satu yang mendesak percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, percepatan pengembangan ekonomi. Untuk dari Pak Wasim mengatakan daya beli pertumbuhan ekonomi, maka kita harus mempercepat pembangunan dengan memberikan kesempatan pengembangan UMKM. Kenapa UMKM? Pasti hampir 60 atau 59% APBD akan didukung oleh skala usaha UMKM, maka sangat prioritas. Yang ketiga, karena potensi besar, maka peningkatan kualitas SDM itu harus mendapatkan prioritas utama. Yang keempat, teman-teman saya para seniman-seniman, Sumeneb Kalinto adalah merupakan bumi Sumekar, Sumeneb Karaton. Maka misi yang keempat, saya ingin mewujudkan masyarakat Sumeneb yang religius. Saya melihat Lambek, zaman Lambek banyak seniman-seniman yang muncul di Kabupaten Sumeneb yang makin Kalinto sudah
sejak ditinggal pada family Mas Taufik dan teman-teman yang lain para seniman-seniman, rasanya sanggar-sanggar kesenian dan lain sebagainya itu kurang kurang greget. Jadi kalau dicantumkan di misi pasti 5 tahun anggaran selalu ada alokasi untuk mewujudkan masyarakat Sunda yang religius. Yang kelima, Abdina ingin mereformasi birokrasi dan memaksimalkan pelayanan publik. Memang Pak Fauzi sekarang pelayanan dasar dari masyarakat saja yang tadi disampaikan KDP itu, bayangkan orang sekokan harus ke Kangian dan lain sebagainya. Maka sekarang sudah saatnya ya, membuat grand design yang namanya smart city dengan IT dan lain sebagainya. Kemarin di Surabaya saya pindah KTP ke Sumeneb, tidak perlu ketemu orang, Mas Yunus. Saya dari rumah buka, cek, ngisi sendiri, print sendiri, sudah ada barcode. Itu saya bawa ke Sumeneb sehari KTP. Jadi saya sudah KTP dan penduduk Jalan Irama nomor 4 Sumeneb. Tak sampai hitungan jam surat pindah KTP saya dari Surabaya ke Sumeneb itu dari rumah. Ya, Sumeneb ke depan harus bisa seperti itu. Saya ingat lagi-lagi Pak Dekarwo ketika 300 urusan izin dan lain-lain di dinas provinsi lepet Pak. Sarang Pak Dekarwo lepet Pak masuk ke P2T, pelayanan perizinan terpadu. Dinas sudah tidak mengeluarkan lagi. Jadi harus ada namanya di undang-undang PTSP. Tapi PTSP betulan, bukan kenapa PTSP yang hanya terima berkas, tapi berkasnya jalan lagi ke dinas. Tak saya Pak. Jadi otoritas ada di P2T semacam pelayanan perizinan terpadu. Ya, berkas nggak boleh lagi ke dinas, sudah one stop service di situ. Ya, insya Allah masyarakat harus mendapatkan layanan yang maksimal, murah, tepat waktu dan ada kepastian hukum. Jadi kira-kira Kak Lisa, Pak Visi dan Visi Abdina, Abdina dan Bapak Ahmad Fauzi, nyonya sambung doa mudah-mudahan menjelang tanggal 9 kita masyarakat aman, tenang, damai, mengikuti proses demokrasi yang setiap 5 tahun dengan berbunga-bunga, namanya pesta demokrasi. Berbahagia, ya berbahagia. Menemet sos ampun. Letuk. Saya penting Abdina dengan Pak Ahmad Fauzi itu adalah figur-figur yang memang tidak ada perselisihan, walaupun Telepon Ramamak sebetulnya yang ideal di tak dua tapi karena kebijakan partai Abdina juga tidak punya kewenangan. Dan seperti apa yang tadi disampaikan, jadi partai-partai koalisi inilah yang memperjalankan kami. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan, tapi niatnya baik. Dan terima kasih sekali lagi kepada para relawan. Saya kira purna tugas ini hanya lahirnya saja, karena Pak Ramamak tadi akan memberikan kesempatan kepada para relawan Ramamak untuk bisa melihat sisi-sisi mana yang memang secara politis itu diserahkan kepada pribadi-pribadi, ya, tapi batinnya saya kira ini masih terikat dalam aroma relawan Ramamak. Ini kira-kira ini contoh saya akhiri ihdinas siratal mustaqim.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.